Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Bulukumba. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bulukumba, Bapak Detrandos Ramli MSI, akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dilema etika dan pendidikan moral, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Pak, hari ini saya minta waktunya Bapak untuk melakukan wawancara, di mana hari ini untuk pemenuhan tugas CGT saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait modul 3.1, yaitu tentang dilema etika dan pendidikan moral. Bisa saya melakukan wawancara Pak dengan Bapak? Silakan Bu. Baik Pak. Ini terkait pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral, Pak? Baik, apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun, jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan pendidikan moral. Jadi yang pertama harus diidentifikasi dulu Pak ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan? Baik, apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelumnya mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, mengutamakan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga akan mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberikan masukan-masukan. Itu tadi harus bermusyawarah Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebelum membuat keputusan biasanya saya menerapkan prosedur antara lain. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan dan lain-lain. Yang kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Yang keempat dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Jadi perlu mengidentifikasi dulu, pertimbangkan dengan mata sebelum mengambil keputusan yang Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan memvonis bahwa saya tidak tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan siswa. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Seperti itu Pak ya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta berlangsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci
dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lainnya. Selain itu, saya akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya mengambil keputusan. Jadi kita tidak boleh langsung mengambil keputusan ya Pak, harus diselidiki dulu bagaimana sebenarnya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Baik, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Jadi biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wali kelas yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika ini Pak? Baik, ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Gitu ya Pak, luar biasa Pak atas semua jawaban yang telah Bapak berikan. Terima kasih juga atas semua waktu hari ini Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kita terapkan untuk sekolah kita ke depannya dan untuk lebih baiknya lagi tentang pemahaman kita tentang dilema etika dan rujukan moral ini Pak ya. Insyaallah. Ya, baik, saya akhiri Pak pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.